gur, 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 gur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bertemu wabarakatuh. kembali bersama saya Herman Yakub, Berani Jujur. Pagi hari ini kita berada di kediaman rumah Bapak Haji Masduki. Untuk lebih mengetahui dengan tentangnya Haji Masduki, kita akan berbincang-bincang terlebih dahulu dan untuk memperkenalkannya terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Herman. Iya, Pak Haji, sebelum Siap. kita bincang-bincang nih, kita perkenalkan nih dengan BJTV pemirsanya. Ya, terima kasih BJTV ya, pemirsa dan Mas Herman serta kru. Hari ini saya kedatangan teman-teman dari BJTV nih. Ya. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, pagi-pagi dengan suasana pegunungan. Iya. Memang karena kita dilahirkan dari orang gunung lah ya. Orang perkampungan, maka alhamdulillah pada akhirnya teman-teman atau pemirsa BJTV Mas Herman ini Iya. tim daripada Berani Jujur ya. Iya, TV betul. Berani Jujur. Ini hebat ini namanya. Datang ke kediaman saya, di gubuk saya yang pagi-pagi yang suasananya ya Luar biasa indah ya Pak ya, terutama. alam lah. Iya. Kita balik ke alam karena manusia itu secara teori bagaimana almarhum Dr. Nurholis Majid berpendapat bagaimana mikrokosmos sama makrokosmos itu bisa bersatu. Iya. Nah, bicara persoalan alam dengan manusia itu harus bersatu sehingga ada keseimbangan hidup. Iya. Nah, itu. Maka konsepsi dasar manusia itu adalah bagaimana bisa bersatu dengan alam. Iya. Alam dalam konteks hal ini adalah ya lingkungan kita. Iya. Ketika manusia tidak bersatu dengan lingkungannya, maka hidupnya kita pastikan tidak akan ada ketenangan. Betul. Karena ketika bersatu dengan alam, bicara juga bisa bersatu dengan persoalan sang pencipta. Iya. Gitu. Terima kasih saya memperkenalkan diri hari ini. Alhamdulillah saya dipercaya oleh masyarakat Iya. ya, Kota Cilegon, mobil khusus Dapil Ciwandan Citangkil, karena saya berangkat dari Dapil Ciwandan Citangkil Iya. kedua periode nih, ya kan. Iya. Periode pertama saya diberi amanah menjadi ketua komisi 1 Iya. di DPRD Kota Cilegon, dan hari ini saya dipercaya diamanahi untuk menjadi unsur pimpinan DPRD, yaitu wakil ketua 2 di DPRD Kota Cilegon. Maka sebuah amanah yang emang harus saya emban yang cukup berat, akan tetapi inilah mungkin bicara takdir ilahi. Iya, betul. Iya kan gitu. Hidup manusia kan bicara persoalan peran serta Allah. Iya. Kita hanya bisa berencana, kita hanya bisa ikhtiar, Iya. akan tapi segala sesuatunya sudah ditentukan mau kemana dan bagaimananya. Iya, betul. Nah, itu. Bicara berani jujur, Iya. hebat. Namanya berani jujur. Kalau dalam konsepsi Islam, kulil haqqa walau kana murran. Betul ya. Katakanlah yang benar itu walaupun pahit. Betul. Nah ini, maka peranan media dalam hal ini pemirsa BJTV cukup luar biasa. Iya. Bagaimana bisa mengedukasi persoalan-persoalan politik, Betul. persoalan-persoalan pendidikan, persoalan-persoalan spiritualitas kita. Iya. Gitu. Makanya di pagi hari ini saya ucapkan banyak terima kasih. Iya. Sudah datang ke Gunung Sugih nih. Wah. Ini namanya Gunung Sugih ini, Pak Tapi Herman. gunung yang penuh keindahan ya. Ini namanya Gunung Sugih. Benar. Iya, bicara cerita Gunung Sugih mungkin itu adalah mungkin ada ceritanya lah. Betul, kenapa Gunung pastinya Sugih. ya. Akan tetapi bicara Gunung Sugih, emang hari ini Gunung Sugih dipadati dengan industri. Oh iya. Ya, dipadati dengan industri nasional. Iya. Ada mungkin di depan Gunung Sugih, akan tetapi di balik industri itu ada ternyata hutan yang masih indah kelihatannya. Maka keindahan inilah setiap pagi saya habis pagi di luar ngeliat
lihat ya gitu kan, melihat burung-burung perkutut ya. Kebetulan saya juga ada beberapa ayam kampung juga, ya gitu ya. Ayam kampung di sini ya sudah bertelur semuanya ayam kampungnya. Jadi kalau mau buat jamu tinggal ambil aja. Ya, Pak ya. Oh iya. Boleh itu. Karena kita ya itu tadi harus bersatu dengan alam. Betul. Keseimbangan itu, hidup itu harus bersatu dengan alam. Nggak bisa kita antara makrokosmos dalam konteks ini adalah alam, dengan mikrokosmos dalam hal ini manusia. Tidak ada kebersatuan, keseimbangan dengan alam, maka hidupnya tidak akan seimbang. Betul. Ya, itu. Dan tidak indah juga. Dan ya, tidak Pak, indah ya? juga. Gitu, siap. Gitu. Tapi kalau dilihat dari komposisi rumah Pak Dewan ini sendiri, memang penuh dengan tanaman-tanaman, penuh dengan sesuai dengan ininya, view-nya ya, gitu ya. Ya bukan inilah gubuk kita lah. Karena saya dilahirkan di Gunung Sugi, ya kan gitu. Bicara Gunung Sugi adalah bicara segalanya bagi saya. Bicara Gunung Sugi adalah bicara kampung halaman saya dilahirkan. Makanya berangkat dari sinilah saya pun ari-arinya dipendam di sini Gunung Sugi juga, makanya susah melepaskan dari aura Gunung Sugi. Dan tidak niat untuk melepaskan aura dari Gunung Sugi. Karena itu udah tanamnya ya Pak ya. Iya. Pak Dewan, tadi kan Pak Dewan bicarakan sebagai wakil ketua DPRD Kota Cilegon. Pak, pemirsa ini sebenarnya mungkin sudah ada yang tahu, mungkin perlu ingin mengetahui Pak sisi-sisi daripada wakil ketua DPRD itu seperti apa Pak? Ya, terima kasih saudaraku Mas Herman. Ya, karena kalau di PAN itu tradisinya adalah saudaraku. Saudaraku ya. Jadi semuanya adalah saudaraku. Ya gitu. Itu adalah nama panggilan di Partai Amanat Nasional. Ya. Hari ini mungkin saya dipercaya sebagai wakil ketua 2 DPRD Kota Cilegon yang memang tadi saya sampaikan di awal bahwa ini bukan persoalan amanah yang ringan. Betul. Amanah yang cukup luar biasa, yang membutuhkan sebuah pengalaman sehingga hari ini bagaimana mampu menyeimbangkan antara eksekutif dan legislatif. Karena udah jelas tupoksi dari DPRD itu adalah ada 3 itu tadi, yaitu adalah pengawasan, budgeting, dan penganggaran. Dalam konteks ini, dan perlu pemirsa juga ketahui bahwa DPRD hanya punya tupoksi 3. Persoalan realisasi penganggaran itu ada di eksekutif. Kita hanya bertugas bagaimana kita mampu menganggarkan. Nah, itu DPRD. Makanya berpengalaman dari periodisasi pertama, kebetulan saya waktu itu jadi ketua Komisi 1 yang membidangi persoalan pemerintahan, ya kan, pemerintahan Kota Cilegon. Makanya berbekal dari itulah. Ya, kita hari ini ngomong kasar bukan mulai dari nol. Betul. Sudah ada ibaratnya pengalaman di periodisasi pertama, maka sekarang on the track. Ya, artinya sudah punya basically-nya ya. Gitu ya. Gitu. Maka DPRD hari ini yang cukup luar biasa, sedang kita punya tugas yang emang cukup luar biasa hari ini dengan situasi kondisi negara sedang seperti ini. Ya, akan tetapi bagaimana kondusivitas dan proses penganggaran berjalan dengan baik. Betul. Bukan dalam arti apa-apa, kita harus optimis, maka karena emang kemarin kita harus mengalami masalah kopi, masalah defisit, masalah apa, dan ini udah pasti berdampak terhadap prosesi pendapatan dan belanja yang bersentuhan dengan masyarakat. Ya, pastinya ya. Nah ini, kita betul-betul harus detail hari ini bicara persoalan regulasi penganggaran. Ya. Karena sekarang aja di perubahan ini defisit 107 miliar untuk Kota Cilegon. Maka potensi-potensi pendapatan di pemerintah Kota Cilegon hari ini betul-betul sedang kita gali. Ya kan? Betul-betul kita sedang gali, terus dana transfer pun kita hari ini kan berkurang. Iya, banyak ya Pak ya. Berkurang hari ini dana transfer, sementara target BPHTB hari ini juga industri yang melakukan pembebasan lahan juga sedang berkurang. Ya. Makanya
betul-betul kita melakukan efisiensi, baik dari kegiatan-kegiatan DPRD maupun kegiatan di atas. Arah kebijakan yang hari ini dilakukan oleh Pak Wali Kota, Pak Robin dan Fajar ini udah bagus. Arah kebijakannya bagaimana melakukan efisiensi anggaran untuk menutupi defisit yang 107 miliar itu tadi. Nah, boleh dilihat hari ini kegiatan-kegiatan makan minum, makanya kalau misalkan kegiatan-kegiatan di dinas, di apa, ada sesuatu misalkan biasanya mungkin dikasih makan kotak atau seperti apa, itu dilakukan efisiensi hari ini, makanya masyarakat harus memaklumin itu dengan kondisi hari ini yang seperti ini. Tapi saya optimis ke depan itu, karena kita sekarang sedang melakukan inovasi pendapatan, inovasi kebijakan yang berpotensi pendapatan. Betul. Contoh misalkan sekarang kita lihat kemarin di rapat evaluasi hasil gubernur terkait dengan rapat anggaran perubahan APBD perubahan, sudah ada kita menaikkan pendapatan dari PCM 2 miliar tuh. Ya. Yang kedua juga pendapatan dari bagaimana potensi pengelolaan sampah. Potensi pengelolaan sampah kita genjot lagi kemarin itu, karena kemarin itu kan kita antara DPRD dengan eksekutif itu bagaimana mampu memformulasikan penganggarannya. Nah, jadi nggak bisa berdiri sendiri, eksekutif atau wali kota tidak bisa berdiri sendiri, karena di dalam konteks ini DPRD dan pemerintah dengan eksekutif itu adalah memiliki kesejajaran. Maka pembahasan dan persetujuan semuanya itu dibahas di DPRD dalam konteks ini Badan Anggaran DPRD. Karena DPRD itu ada badan anggaran, ada badan musyawarah, ada badan kehormatan, ya kan? Ada badan legislasi, ya kan? Karena DPRD memiliki tupoksi bagaimana membuat produk perundang-undangan. Maka ada yang namanya legislasi yang disebut dengan Bapemperda. Ada juga tupoksi yang bermitra dengan OPD terkait. Ada Komisi 1 yang bicara persoalan pemerintahan, Komisi 2 bicara persoalan bagaimana tanggung jawab sosial, Komisi 3 bagaimana bertanggung jawab tentang pendapatan, potensi pendapatan baik BUMD maupun dari ini segala macam. Yang keempat adalah bagaimana bicara sisi lingkungan, ada di Komisi 4. Nah, semuanya itu kita buat adalah bagaimana kepentingan masyarakat mampu terakomodir. Nah, ini dalam konteks itu regulasi dibuat. Misalkan contoh masyarakat membutuhkan persoalan perda inisiatif apa yang dibutuhkan kan. Betul. Nah, ini masyarakat bisa menyampaikan ke DPRD ya untuk dilakukan peraturan daerah terkait dengan A. Bisa mengusulkan. Maka dalam konteks ini di DPRD ada yang namanya badan legislasi. Badan legislasi ini berfungsinya itu. Berfungsinya untuk bagaimana membuat prolegda perundang-undangan terkait dari kepentingan masyarakat umum. Ya, karena bicara persoalan administrasi publik, bagaimana arah kebijakan itu bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Itu Bang. Pak, kalau kita bicara masalah tadi kan masyarakat ya Pak. Banyak sekali masyarakat merasa ketika mereka akan visit ke DPR gedungnya khususnya gitu ya. Kadang-kadang kan mereka ada suatu kebingungan arahnya kemana, tapi kadang-kadang ada suatu stucknya gitu loh Pak. Karena kan saat kita tahu sendirilah gedung itu kan tidak boleh dibilang katanya rumah rakyat gitu kan. Tapi rakyat akan kesulitan gitu Pak untuk berkomunikasinya gitu loh Pak. Itu arahan yang seperti apa Pak sehingga biar masyarakat juga merasa tidak merasakan ada kesulitan ketika mereka akan menyampaikan apa yang disampaikan Bapak tadi, aspirasinya gitu loh. Jadi gini, boleh dilihat sampai hari ini tidak ada istilah masuk ke DPRD itu pakai tapping. Ya. DPRD itu adalah rumah rakyat. Siapapun boleh masuk ke situ. Betul. Yang penting tujuannya baik. Benar. Menyampaikan aspirasi. Maka ada pola
pola regulasi yang diatur di DPRD, mau menyampaikan secara langsung nggak apa-apa, mau menyampaikan secara kelembagaan juga tidak apa-apa. Maka ada fasilitas yang disediakan DPRD, yaitu fasilitas namanya hearing. Ya, hearing itu adalah ada problematika masyarakat yang terkait dengan persoalan lingkungan, contoh misalkan pengangguran atau limbah, atau persoalan lingkungan hidup, atau persoalan pendidikan, atau persoalan kelembagaan keagamaan, bisa disampaikan, bersurat juga bisa, supaya emang kita lakukan, kita fasilitasi dengan hearing namanya. Iya, betul. Ada di situ hearing. Yang kedua adalah mau menyampaikan, nah masyarakat tidak usah bingung hari ini menyampaikan. Di dapil masing-masing juga sudah ada. Betul. Anggota dewannya. Ya, gitu. Ketika mau misalkan mau menyampaikan sesuatu, sampaikan ke misalkan temui misalkan anggota dewan yang ada di dapil masing-masing. Betul. Kalaupun emang perlu disampaikan langsung ke DPRD, sampaikan langsung datang ke DPRD. Mau ketemu siapa? Ya, anggota dewan dari mana? Betul. Atau mau ketemu, karena kalau pimpinan DPRD itu tidak tercakup persoalan dapil, semua dapil. Misalkan persoalan jalan rusak, persoalan konblok, ya, persoalan pencemaran lingkungan. Betul. Ya tinggal datang aja. Kami itu di DPRD itu ada ketua DPRD, ada wakil 1, ada wakil 2. Ya, ngejejer kita ruangannya. Ngejejer kita ruangannya. Tinggal tanyakan aja ke di sana security-nya. Dan tidak ada protap yang emang ketat di sana. Ya, gerbangnya terbuka terus. Pintunya tidak terkunci. Betul. Namanya pintu DPR itu nggak pernah dikunci. Tinggal masuk saja. Nggak ada. Makanya kalau misalkan Mas Cuman mungkin momentumnya ketika masyarakat mau menyampaikan di sana, kadang-kadang juga makanya perlu kita edukasi. Iya, betul. Caranya bagaimana sih gitu. Dan seperti apa? Nah, kan gitu. Caranya adalah tadi yang saya sampaikan. Kalau misalkan menggunakan lembaga atau misalkan perorangan atau seperti apa, perlu adanya hearing, kita ini hubungannya dengan OPD mana nih? Kita akan surati OPD itu, kita akan duduk bersama antara masyarakat, DPRD dengan eksekutif. Nah, itu. Maka ada solusi di situ apa yang disampaikan. Itu. Ini kita saran. Ya Pak, sebenarnya ini menarik sekali ya Pak ya kalau bicara masalah DPRD ya khususnya ya gitu. Nah ini ada Pak, masyarakat banyak sekali yang menyampaikan, ini kembali lagi kita di khusus di bagian kesehatan ya Pak. Rumah sakit. Ini banyak sekali yang mengeluh bagaimana rumah sakit itu terkait dengan BPJS nih Pak. Ini sangat booming sekali sebenarnya. Iya. Tapi responsif daripada dewan, apakah dari pihak dinas juga khususnya Pak, itu tidak begitu bahasanya dilakukan dengan cara langsung atau bagaimana gitu Pak, sehingga banyak sekali masyarakat merasa untuk menyampaikannya kemana nih ya, padahal sudah ke dewan, kadang ada yang menyampaikan gitu kan Pak. Kadang kita sudah menyampaikan ke dinas kesehatan khususnya gitu, tapi tidak ada action gitu loh Pak daripada pihak-pihak tertentu. Nah itu tanggapan Bapak sendiri seperti apa Pak? Ya, emang problematika pelayanan dasar di sini. Bicara persoalan kesehatan ini terkadang ada rumah sakit juga, oknum rumah sakit yang emang nakal lah ya. Nah ini membedakan, terkadang gini Pak, pernah kita juga sidak bahwa bicaranya adalah penuh rumah sakit nih, karena ada beda perlakuan antara yang BPJS dengan non BPJS. Nah ini makanya kemarin kita sudah sampaikan, jangan sampai ada perlakuan yang berbeda. Karena ini juga bicaranya pelayanan dasar. Pelayanan dasar masyarakat yang harus kita penuhi. Tidak bisa. Saya juga beberapa kali sidak ke RSUD ya kan. Emang yang kemarin yang viral itu terkait dengan persoalan Hermina ya. Hermina dan Kurnia lah Pak. Dan Kurnia. Makanya kita menjadi atensi itu juga, dan kita akan jangka pendek ini juga akan lakukan hearing dengan para pihak, baik pihak dinas kesehatannya dengan rumah sakit tersebut, supaya emang jangan sampai menghambat pelayanan dasar
bicara rumah sakit. Toh ujung-ujungnya pemerintah juga tanggung jawab kok. Benar. Hari ini kan persoalan BPJS, persoalan apa kan dibayarin juga sama pemerintah. Benar. Ya kan? Apalagi udah tinggal sekarang bicara masyarakat Kota Cilegon tinggal dengan KTP saja sudah bisa ini. Sudah bisa mengajukan. Sudah ya? bisa Iya. mengajukan. Masih berlakukah itu, Pak? Ya masih berlaku. Katanya ada beberapa masyarakat itu merasa tidak lagi menggunakan KTP itu, Pak. Oh masih itu masih Masih, berlaku. Bisa bicara persoalan adalah persoalan masyarakat, adalah persoalan warga, adalah bicara persoalan kesehatan itu menjadi pelayanan dasar. Betul. Ya, makanya masyarakat tinggal kalau misalkan hari ini ada problematika kesehatan kan ngelihat hari ini puskesmas dibuka 24 jam. Betul ya. Kayak puskesmas Ciwaran aja dibuka 24 jam. Ini yang harus disadari oleh pengambil kebijakan. Nah, pengambil kebijakan itu harus benar-benar hari ini dalam konteks ini adalah eksekutif. Iya. Cek dan recheck hari ini rata-rata orang yang backgroundnya kebidanan. Dia agak sedikit malas bicara kebidanan. Ya, gitu. Justru lebih ngambil posisi di administrasi. Saya coba cross check di Puskesmas Ciwandan. Iya. Terutama di dapil. Staf administrasi itu backgroundnya adalah dia itu orang kebidanan gitu. Makanya kemarin ada pergeseran peralihan untuk dibuka 24 jam. Saya sampaikan kepada kepala Puskesmas Ciwandan. Iya. Sebetulnya 24 jam itu sudah bisa, tidak harus menambah orang lagi. Iya. Sekarang bagian staf di situ itu adalah backgroundnya adalah kesehatan. Cuman mereka sudah terlalu nyaman di administrasi di situ. Harusnya dia di lapangan mengecek kesehatan. Iya. Bukan di situ. Nah, alhamdulillah kayak di Gunung Sugi hari ini posyandu juga sudah berjalan. Ya, karena di sini itu sudah ada 5 atau 6 posyandu yang dibangun saat itu oleh pemerintah kelurahan dalam konteks ini melalui dana CSR dari industri. Iya. Ya. Makanya bicara kesehatan, bicara apa, terus ada pustu juga kan. Ini juga kan harus ini. Intinya adalah rumah sakit sudah tidak boleh lagi bicara nolak pasien BPJS. Oke. Karena pemerintah tanggung jawab. Kita dianggarkan kok. BPJS dianggarkan untuk masyarakat-masyarakat yang memang tidak mampu. Iya. Ada anggarannya. Itu jangan ini. Ada pemproses bayarannya. Misalkan itu kan bicaranya adalah pemerintah. Atau anggaran sudah ada. Iya. Gitu. Tapi itu masih bisa membuat suatu pernyataan seperti itu tuh bagaimana itu, Pak ya? Apakah rumah sakitnya itu mungkin ada oknum saja lah situasinya yang lagi, tapi bukan arah kebijakan pemerintah ya hari ini. Saya yakin bukan kebijakan manajemen rumah sakit juga, hanya sebatas ada oknum saja yang berbicara, mungkin udah argumentasi seperti atau juga sudah membledak juga di situ. Tinggal disampaikan aja bergeser ke sana. Saya yakin begitu karena tidak akan. Dan saya himbau juga kepada seluruh rumah sakit jangan bicara persoalan administrasi dulu, tangani dulu nyawa orang. Nah itu setuju saya. Ya, tanganin dulu nyawa orang. Ini bicara apa-apa udah kritis, bicara administrasi dulu. Nah, itu. Ini yang repot. Ini perlu kita tegaskan juga kepada seluruh rumah sakit yang ada di Kota Cilegon. Jadi jangan bicara persoalan administrasi ketika datang ke situ udah pasti itu sanak saudaranya. Iya. Ketika membawa pasien ke situ. Karena tinggal ditanyakan aja ini dari mana, dari rumah, kecuali dari jalanan. Iya. Ya kan? Ya, ini kan dari rumah jelas, domisilinya jelas ada KTP-nya. Pasti ada yang tanggung jawab kok. Betul. Ini kadang-kadang bicaranya harus ada ini dulu, masuk ini dulu, masuk ini. Ya. Nah, yang ketiga, hari ini kan semua serba cepat. Iya, betul. Koreksi terhadap semua rumah sakit yang ada di Kota Cilegon juga. Menginput administrasi itu kadang-kadang lama. Nah itu Pak yang jadi permasalahan. Sehingga penanganan terhadap pasiennya lambat ujungnya. Betul. Jadi tindakan-tindakan gercep itu, tindakan cepat itu harus dilakukan kepada seluruh rumah sakit. Ini mana KTP, memasukkan data aja di komputer. Iya. Itu sampai berlarut-larut lama. Iya. Sehingga kesabaran si pasien itu akhirnya muncul timbul emosional. Iya, karena udah posisi ini butuh secepatnya ditolong,
tapi dalam proses penginputan data saja lama. Betul itu. Nah, maka SDM daripada administrator yang ada di rumah sakit juga betul-betul harus profesional. Benar itu, setuju. Ya, harus profesional. Karena kita sering dapat aduan, Pak Dewan di sini lama bener ngasupin ininya. Nah, Iya. nah, sampai ngomong kasar itu lebih dari sekian menit deh gitu. Sementara kita butuh infus cepat, butuh Iya. ini cepat deh gitu. Nah, itu. Nah, ini juga ya kondisi intinya bahwa mental dari tenaga kesehatan yang ada di kota Cilegon itu harus betul-betul menyadari bahwa bicara persoalan kesehatan itu menjadi prioritas. Iya. Sama aja dengan bicara persoalan pendidikan menjadi prioritas. Maka kesehatan dan pendidikan menjadi tanggung jawab negara dalam konteks ini. Maka yakin kalaupun emang di situ yakin ada tanggung jawab, yakin diambil, ya kan gitu. Yakin ada tanggung jawabnya ketika pasien itu, mungkin itu. Artinya kita harus speed job lah ya Pak ya. Jangan knowledge. Jadi di satu sisi itu yang memang menarik sekali sih Pak. Sebenarnya kalau bicara masalah kesehatan sangat panjang sebetulnya Pak. Nah Pak, ini sekarang nih agak gosip-gosip dikit nih Pak terkait pinjaman nih Pak daripada kegiatan dari JLU ya Pak ya. Apakah itu memang akan terlaksana atau memang ini ada suatu sisi yang harus ada dipertimbangkan gitu Pak? Iya. Ya. Bicara persoalan rencana pemerintah untuk pinjam terkait pembangunan JLU ya, betul. Tadi ditanyakan oleh saudaraku Mas Herman. Pada prinsipnya dalam konteks ini adalah kami setuju-setuju di DPRD. Iya. Akan tetapi setuju dalam konteks tolong dipertimbangkan. Iya. JLU itu sudah masuk dalam program RPJMD-nya Pak Wali Kota. Iya, betul. Ya. Ketika sudah masuk dalam program RPJMD-nya, runtutannya adalah bicara persoalan menerjemahkan itu. Iya. Dalam konteks RPJMD-nya sudah ada bahwa JLU menjadi skala prioritas Pak Wali Kota. Dalam konteks ini adalah Pak Robin dengan Pak Fajar. Ya. Kami DPRD support dengan merealisasikan programnya, ya kan. Makanya kalau kemarin ramai itu bicara persoalan tahapan, betul. dan satu masalah tahapannya itu proses tahapan penganggarannya. Ya. Karena kita menyadari pula bahwa proses pembangunan jalan di JLU juga di sana juga akan mengangkat perekonomian warga Cilegon juga. Ketika akses jalan itu dibuka, saya yakin di situ perekonomian juga, geliat perekonomian akan tumbuh. Ya. Yang kedua juga harga tanah juga akan naik. Ya. Akses mengurai kemacetan pun akan terurai solusinya di situ. Akan tapi di suasana defisit seperti ini, apakah tidak bisa ditunda? Akan tetapi itu silakan kalau memang kajiannya sanggup. Betul. Ya gitu. Silakan. Kami dalam hal ini DPRD tidak ada sedikit pun untuk menjegal program-program Pak Wali Kota. Kami support. Ya. Kami support program itu. Seperti apa? Karena itu sudah masuk dalam RPJMD. Ya gitu ya. Kalau sesuatu yang sudah masuk RPJMD tinggal penerjemahannya. Silakan. Dia masukkan di dalam RKPD-nya. Dia masukkan di dalam KUHP-PAS-nya. Ya gitu. Yang kemarin menjadi multitafsir adalah di RPJMD-nya ada, ya, di RKPD-nya masih samar-samar. Mau dimasukin KUHP-PAS. Nah, dalam konteks ini kami DPRD karena demi keselamatan semuanya dalam konteks regulasi penganggaran, kami menyarankan dikaji ulang dalam konteks penganggarannya. Setelah dalam konteks penganggarannya sudah beres, sudah benar, tahapan penganggaran itu menjadi pintu masuk untuk pelanggaran hukum. Karena kita ini bicara persoalan pemerintahan. Bicara persoalan pemerintahan yang utama adalah administrasi pemerintahan. Iya, betul. Gak bisa kita mengabaikan persoalan administrasi pemerintahan. Benar. Karena dalam konteks ini, ketika kita salah saja dalam pengadministrasian, maka celah hukum di situ ada. Makanya DPRD karena turut serta menyetujui, ya kan? Makanya kami kemarin mengundang narasumber dari Kemendagri dan Kemenkyu. Nah, dari Kemendagri menyatakan harus masuk dalam konteks penganggaran di RKPD-nya.
Nah, ini di RKPD-nya masih belum atau ada tercantum tapi umum. Apa penafsiran ini sedang kami diskusikan. Akan tetapi kalaupun emang dalam konteks regulasi tahapan penganggarannya itu sudah oke, dan menurut kajian akademisi itu misalkan sudah boleh dan di situasi defisit hari ini ya. Di situasi pendapatan seperti ini itu silakan, dan perlu diketahui oleh pemirsa BJTV dan wali kota dan wakil wali kota hari ini, usulan utang itu akan diselesaikan 1 periode. Jadi tidak akan membebani ke periode yang lainnya. Nah, itu, dan ini sudah tanggung jawab yang emang hebat, saya pikir Pak Robin dalam hal ini. Dia tidak akan membebani akan tetapi kaji, khawatir ketika utang otomatis kan harus bayar bunga. Iya, betul. Jangan pokoknya. Betul. Nah, jangan sampai memengkas tentang persoalan belanja langsung nanti ke masyarakat. Benar. Gara-gara persoalan beban ini. Iya. Ya kan itu. Ya, bisakah parsial proses JLUO? Bisa. Penganggarannya dari APBD bisa. Akan tetapi tidak akan terselesaikan dengan cepat. Betul. Nah, hari ini Pak Robin dan Pak Fajar dalam konteks Pak Wali Kota untuk JLU pengen, kita juga sepakat diselesaikan secara cepat, supaya cepat mengangkat perekonomian ke depannya. Nah, itu bagus lah dalam konteks ini. Tinggal kaji proses apakah harus 2025 atau harus 2026 saja. Apakah 2026 atau idealnya nanti 2027. Itu silakan dikaji, kita sedang mengkaji dan sampai hari ini pun kita sedang mengkaji. Dan sekali lagi itu adalah ada di persoalan arah kebijakan Pak Wali Kota. Ya kan. Akan tetapi DPRD hari ini yang penting tahapannya ditempuh. Tahapan penganggarannya itu saja. Artinya jangan sampai salah langkah gitu. Jangan sampai salah langkah. Ya, Pak, ya? Nantinya ada temuan hukum, repot. Karena DPRD dengan eksekutif sama-sama menandatangani. Kan gitu. Itu aja sebetulnya, kita di situ aja. Penekanan. Jadi kalau menurut Pak Dewan kan ini menjadi suatu percepatan dalam perekonomian juga ke depannya gitu ya nanti dengan adanya seperti ini gitu. Ya, jadi gini, jangan, kalau menurut saya eksekutif dalam hal ini jangan terlalu monoton segala pembiayaan harus menggunakan APBD. Iya, setuju. Maka ada tanggung jawab sosial industri yang ada di Kota Cilegon. Ada dana-dana CSR. Contoh yang kita tempuh, ini contoh saja, bahwa pembangunan jalan fisik itu tidak harus menggunakan APBD. Di Gunung Sugi bisa kok. Betul. Jalan rusak, kalau mau masuk dari Browan ke sini. Ya. Di sini ada tanggung jawab sosial, dana sosial dari industri. Dari industri, ya. Yang penting kita piawai mengkomunikasikannya. Ya. Komunikasi ya tadi itu bahasanya adalah silaturahmi dengan industri. Industri pasti akan punya pemikiran-pemikiran yang bicara persoalan masyarakat, sosial dan segala macam. Ada rasa mereka juga. Hari ini perlu diketahui sama BJTV, berani jujur lah ya. Ya kita harus sampaikan, harus jujur lah. Yang baik adalah baik, yang benar adalah benar. Ya, yang baik yang harus saya apresiasi hari ini, industri di Gunung Sugi ini hari ini udah hebat. Betul. Saya sampaikan dalam konteks tanggung jawab sosialnya. Ya. Jalan nanti dari perapatan Browan itu sampai nanti NSI itu yang rusak kalau lewat depan SMP. Di SMP itu SMP ya, Pak, itu, ya, benar. Ya kan? Saya tidak mendorong pakai APBD. Ya. Kita mendorong bagaimana ada tanggung jawab sosial dan akhirnya disepakati. Ada tanggung jawab sosial dari industri, Kinertek, Chandrasi, NSI, SRI. Dan itu sudah sepakat, iuran mereka akan membangun jalan itu. Clear kan? Nah, itu inovasi kebijakan maksud kita. Kepala daerah dalam hal ini harus memiliki inovasi kebijakan yang tidak harus monoton menyerap APBD. Nah, itu. Dan saya lihat juga sekarang kelihatan Pak Robin ini sudah ke arahnya situ juga. Kayak misalkan saya dengar
bahwa pembangunan yang layout yang Cilegon Juara itu kan pakai CSR gitu ya. CSR, ya. Nah, itu. Jadi kalau misalkan seorang pemimpin itu memiliki inovasi kebijakan, ya kan, maka tidak harus selalu menggunakan anggaran APBD. Bisa dana-dana CSR dari industri ini bisa dikelola buat Cilegon Caang hari ini. Cilegon Caang hari ini belum tercapai. Padahal program Cilegon Caang itu sudah digembor-gemborkan dari priorisasi sebelumnya. Iya. Cilegon Caang, tapi realisasi hari ini kampung-kampung masih banyak yang gelap. Betul ya. Ya, masih banyak yang gelap kampung-kampung. Jadi jangan sampai hanya sebagai tagline koreksi terhadap pemerintah. Jadi bicara persoalan janji politik, bicara persoalan program itu jangan hanya sebatas pengen disukai oleh calon pemilih saja. Iya. Sampaikan hari ini dari periode sebelumnya juga ini Cilegon Caang, tapi sampai hari padahal realisasinya kalau kita komunikasikan dengan coba berkolaborasi dengan dana CSR-nya, betul, ya kan, itu bisa, ya kan, atau ke industri ada dana CSR bikin buat penerangan jalan, benar, ya kan, itu, maka inovasi-inovasi kebijakan itu yang dituntut bagi seorang pemimpin, betul, nah itu, ya. Pak. Ini terakhir nih Pak, kayaknya kayaknya semangat sekali ya kita bicara masalah wilayah untuk Kota Cilegon sendiri. Pak, kayak saya pengen punya kiat-kiat nggak sih Pak untuk generasi muda nih yang sekarang ini kan perlu juga menjadi seorang anggota dewan itu seperti apa kan Pak ya? Supaya mereka lebih confident dengan dianya juga kan, your myself-nya juga lebih baik dan berjalan gitu loh Pak. Bisa nggak Pak bisa menyampaikan dengan untuk kaula muda ke depannya gitu loh? Yang pertama mungkin begini, bagi kaum-kaum Gen Z ya. Iya. Bagi kaum muda nih. Kaum muda yang kalau modern. saya generasi perasaan masih muda tapi umur udah lumayan. Iya, sama Pak kita. Jadi sesuatu itu tidak instan. Ya, betul. Ya. Hari ini saya seperti ini. Ya. Itu bukan dengan tanpa proses. Benar, setuju. Makanya saya sering ngomong juga ke anak-anak saya. Kamu, istilahnya ke anak saya nih. Iya. Kamu mau misalkan mau berkiprah di politik, berkiprah di usaha, berkiprah di mana, silakan. Akan tetapi itu sesuatu yang memang mustahil ketika kamu di dalam proses kuliah atau sekolahnya, kamu datang ke kampus, pulang, kampus, pulang. Iya. Yang sekolah nih ya, yang kuliah. Ya. Maka hal itu saya katakan hari ini akan lambat mencapai itu. Iya. Kesuksesan itu. Makanya polanya adalah menjadilah mahasiswa, menjadilah siswa, mahasiswa. Ada misalkan di SMP ada organisasi OSIS. Iya, betul. Ada pramuka. Ya kan? Ada kalau udah lulus SMA ada yang namanya Karang Taruna. Betul. Ada KNPI. Ya benar. Nah, ini kan. Terus kalau udah kuliahnya ada himpunan mahasiswa jurusan. Iya. Ada organisasi HMI, PMI atau yang lainnya ya. Ada BEM. Ada BEM. Iya. Maka ketika mau menjadi pemimpin ikuti tahapan itu. Iya. Perlu saya sampaikan pada pemirsa Berani Jujur lah ya, TV Berani Jujur lah ya. Benar Pak. Satu adalah kalau bicara perjalanan saya nih. Iya. Bicara perjalanan saya lulus SD saya ke Latansa. Ya, kenapa saya bicara itu? Di situ ditempa tentang persoalan bagaimana arti hidup. Ya. Perjuangan hidup, bagaimana kesengsaraan. Pagi-pagi itu udah tahulah semuanya pemirsa Berani. Saya di Pondok Pesantren Latansa 6 tahun. Pagi itu sarapan itu cukup dengan kerupuk dan sambal. Iya. Kerupuk sambal itu udah luar biasa. Itu udah sarapan pagi itu udah biasa. Lah ya kan. Siang pakai namanya polo onta. Polo onta itu adalah tahu. Kalau nggak polo onta adalah pedal beca, tempe. Tempe, ya kalau nggak ikan berjaket, yaitu ikan asin yang dikasih tepung. Iya. Ya kan? Ya kan? Modern juga namanya. Oh iya. Jadi kita itu di pesantren. Saya alami itu. Terpaan itu saya alami. Betul. Ya.
Terus paling asik itu ketika menemukan 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali ada ayam. Seneng tuh kan? Iya, iya. Waduh, ayam. Intinya istilah-istilah itu adalah dulu saya diterpa itu. Iya. Makanya hampir hari ini alhamdulillah anak saya, alhamdulillah nih, Iya. 2 dari pesantren Latansa lulus. Luar biasa. 1 hari ini masih di ICM di Serpong. Yang ini, yang 2 masih di Unggulan Uswatun Hasanah. Jadi bukan bicara persoalan lembaga pendidikannya, tapi berbicara adalah bagaimana anak-anak mulai dini kita tempat dengan hidup susah. Iya. Ketika menjalaninya nanti, kalau saya sekarang pagi-pagi pakai sarapan kerupuk dulu juga ya. Udah biasa ya. Udah biasa pakai sambal aja, tidak ada fanatisme saya harus makan pakai Iya. gitu ya, tidak ada fanatisme. Yang penting ya udah makan pakai ikan asin, pagi-pagi aja tadi pakai ikan asin apa namanya manis itu. Iya. Ya kan udah asik saja. Nah, itulah makanya di kuliahan juga bagaimana saya terlahir hari ini menjadi seperti ini contohnya. Iya. Perjalanannya saat di kuliah, saya di 6 tahun di Pondok Pesantren Latansa, SMP SMA, langsung kuliah di UIN Bandung. Di UIN Bandung, saya di sana pertama di Latansa, saya kelas SMA kelas 1 itu udah diangkat jadi bendahara OSIS. Bendahara OSIS, Iya. bicara organisasi. Udah organisasi lah ya. Bendahara OSIS. Ketika jadi bendahara OSIS, kelas 5 saya jadi bagian keamanan di sana, Kismu Aman. Ya. Terus kelas 6 ya saya udah beres. Nah, karena terbiasa dari semenjak sekolah dini. Iya. Ya, terbiasa sibuk dengan persoalan organisasi. Ketika kuliah saya di UIN Bandung, saya di semester 5 itu udah menjadi presiden mahasiswa jurusan saya di sana. Oh iya iya. Presiden mahasiswa jurusan karena saya kebetulan saya gabung di himpunan mahasiswa Islam. Iya. Saya aktif terus di sana dan akhirnya ketika lulus jurjun ke dunia lapangan, ya kan, jurjun ke dunia lapangan. Kalau orang organisasi itu, insya Allah ada kreativitasnya. Betul ya. Terjun di sini, bagaimana saya gabung di Karang Taruna Gunung Sugi. Saya berangkat dari Karang Taruna Gunung Sugi, masuk sebagai sekretaris Badan Koordinasi Pengusaha Gunung Sugi. Ya kan. Begitu pemilu, saya menjadi ketua pemenangan. Salah satu ini Pak Haji yang kedua juga saya jadi ketua pemenangan saat itu Pak Haji Alimuddin. Alhamdulillah dua-duanya gol di DPRD Cilegon. Nah, next generasinya ketika itu akhirnya para tokoh itu tadi menyampaikan ke saya masih teringat benar menyampaikan ke sana, kamu harus nyalon. Tadinya saya akan enjoy saja di usaha. Nah, dalam konteks itulah akhirnya saya memutuskan untuk nyalon dan bukan keinginan diri sendiri awalnya. Karena terpaan daripada senior-senior saya itu adalah guru-guru saya sampai era ini pun adalah Pak Haji dan Pak Haji Alimuddin adalah guru saya. Ke dalam dunia politik dan usaha lah ya. Gitu. Beliau adalah yang memang saat itu memanggil saya di Hotel Alisa berbicara bahwa kamu harus nyalon, kamu harus nyalon, kan gitu. Karena ngelihat teknik saya, karena tadinya saya udah asik dengan dunia usaha itu ya. Ya kan gitu. Udah asik dunia. Akhirnya saya memutuskan nyalon dan alhamdulillah saya dikasih nomor urut 8 karena tidak aktif di partai saat itu. Betul. Saya nomor urut 8 di partai PAN. Dari dulu saya PAN aja. PAN aja ya, walaupun saya jadi ketua pemenangan saat itu Pak Haji dari Partai Golkar, Pak Haji Alimuddin dari Partai Golkar, saya ketua pemenangannya dalam konteks itu. Tapi saya tidak terlibat secara struktural di Partai Golkar saat itu. Gitu. Nah, akhirnya begitu saya enjoy saja. Begitu misalkan ada 2 tokoh ini menyuruh saya harus nyalon, ya akhirnya saya cari partai. Iya. Ya, bertemu dengan Pak saudara kita Pak Alawi, ya kan? Kata Pak Alawi, oh ya masih ada terbuka. Ya cuman konsekuensinya saya nomor 8, nggak apa-apa. Iya. Di periode pertama saya nomor 8, ya alhamdulillah saya bisa berhasil duduk di parlemen, dipercaya oleh masyarakat Cilegon, mobil khusus Ciwandan Citanggil dalam hal itu. Nah sampai itu perjalanan. Udah lulus, ya tadi perjalanan saya di luar bahwa akhirnya saya aktif di Karang Taruna, berangkatnya Karang Taruna Gunung Sugi. Nah, bicara Karang Taruna itu bukan, jangan berpikir bicara Karang Taruna persoalan sosial. Ada namanya ketua 1, ketua 2. Saya dulu di pola di Gunung Sugi itu adalah ketika saya di Karang Taruna, silakan kita bagi ketua 1 membidangi persoalan
sosial, ketua 2 membidangi persoalan usaha. Dibentuk Koperasi Karang Taruna. Pembiayaannya, nah itu karena kita orang organisasi, Iya, benar. insting organisasinya ada dan insting usahanya juga ada. Nggak bisa lembaga sosial itu digunakan untuk lembaga bisnis, nggak bisa. Betul ya. Maka lembaga bisnis itu adalah harus membuat koperasi. Kita bentuk Koperasi Karang Taruna. Iya. Koperasi Karang Tarunanya bergerak di usaha. Kegiatan sosial Karang Taruna dibiayai dari hasil koperasi. Iya, iya. Itu. Jadi kegiatan sosial yang terjadi di Karang Taruna saat itu di Gunung Sugi hasil dari koperasi. Koperasi yang ngelola apa? Kita komunikasikan dengan Asaimas, parkiran. Iya. Sampai hari ini berjalan. Itu rintisan saya. Artinya banyak lah ya yang mau dijalankan. Nah, gitu ya. kalau udah bicara koperasi, dia bisa Karang Taruna minta porsi tenaga kerja, dikelola oleh koperasinya, Betul. hasil dari koperasinya untuk pembiayaan sosial untuk kegiatan sosial Karang Taruna. Iya, iya. Jadi ketergantungan meminta itu Tidak ada ya. tidak ada. Jangan mencari-cari yang buat proposal gitu ya. Jadi tidak begitu lah. Itulah Ya. akhirnya Setuju Karang Taruna saya. Gunung Sugi alhamdulillah menjadi Karang Taruna terbaik lah saat itu. Iya, iya, Ya. iya. Akhirnya setelah itu ketika itu akhirnya ya berjalan dengan baik. Makanya saya berpesan bagi kaum milenial aktif dalam sebuah organisasi. Yang kedua adalah jangan abaikan ridho orang tua. Iya. Nah, ini Itu yang paling pokok. kayaknya. jangan abaikan ridho orang tua. Bener, Karena bener. bicara konsepsi sehebat apapun kita, kalau orang tua nggak ridho, maka Allah pun nggak ridho. Betul. Itu, ya. Kenapa bicara seperti itu? Awalnya orang tua saya pengen saya jadi juru dakwah. Heeh. Saya ikutin begitu lulus dari Dari Latansa. Latansa dan dari IAIN Bandung. Saya Iya. ikutin. Saya jadi juru dakwah. Untuk berputar haluan itu saya harus komunikasikan dengan orang tua. Iya, benar. Akhirnya saya menghadap begini nih. Heeh. Ngadap pagi-pagi, saya bilang mohon maaf karena emang seperti ini. Boleh nggak saya ngobrol dengan orang tua ya? Saya sungkem. Saya ini kayaknya akan berubah haluan. Tapi saya ngomong. Iya, heeh. Kalau bicara apa namanya berani jujur, saya harus jujur kepada orang tua. Jadi cocok dong ya, Pak ya. karena kejujuran itu. Saya ngobrol dengan orang tua, saya bilang begini. Harus diketahui oleh semuanya bagi kaum-kaum milenial. Iya. Begini. Ridallahu fi ridau walidaini wa syuhtullahu fi syuhti walidaini. Ridho Allah itu ada dalam ridho orang tua dan murka Allah itu adalah murka orang tua. Untuk orang tua ya. Orang tua. Maka saya minta ridhonya kepada orang tua, saya izin, bukan berarti saya bergeser orientasi, bukan saya bicara persoalan materi, akan tetapi kalau untuk juru dakwah kayaknya nurani saya masih belum siap. Iya. Kenapa saya berbicara nurani? Kan nurani itu belum nggak bisa dibohongi. Betul. Hati nurani itu nggak bisa dibohongi karena nur itu cahaya. Betul. Karena eksistensinya adalah pembimbing kita dalam konteks jasa dia kita adalah hati nurani. Hati nurani beda dengan kolbu. Iya. Kalau kolbu itu kan asal kata dari kolaba yukolibu. Kolaba yukolibu. Kadang-kadang bulak-balik. Kadang-kadang kita senang, kadang-kadang benci, kadang-kadang ini ke hati. Nggak Tapi bisa kalau diprediksi. nurani nggak bisa. Makanya saya bicara nurani saya kayaknya Iya. masih belum siap karena sering berlawan dengan nurani saya. Ya kan itu kan? Iya, benar. Akhirnya terus maunya kamu gimana? Izinkan saya kerja dulu. Izinkan saya kerja dulu. Iya. Setelah kerja, saya izinkan menjadi pengusaha. Tapi tolong izinkan saya. Iya. Yang ketiga, syarat saya tidak akan meninggalkan dakwah saya, cuma dakwah dengan cara lain. Iya. Dakwah dengan cara lain saya berbicara. Betul. Ya, akhirnya saya bekerja di salah satu kontraktor, saya kerja terus jadi pengusaha. Ya, karena saya tadi itu sudah berbicara kepada orang tua saya akan dakwah dengan cara lain. Begitu saya periode pertama saya belum dilantik, ketika saya ditetapkan oleh KPU itu bahwa jadi belum pelantikan. Langsung saya membuat yayasan Gunung Sugi Center. Iya. Langsung ngadap ke notaris lah. Karena saya awalnya janji sama orang tua begitu. Saya akan dakwah dengan cara lain. Iya.
dakwah dalam konteks politik adalah ini. Betul. Ya, jadi itu dakwah dalam konteks politik adalah ini. Jadi akhirnya saya mungkin melihat di depan ada Yayasan Gunung Sugi Center, itu adalah teori dakwah dengan menggunakan media lain yang saya sebut, bukan hanya dengan media tablik yang saya melakukannya, tapi melakukan ibu-ibu majlis taklim saya lakukan itu setiap hari Selasa 200 sampai 250 orang ibu-ibu dari Gunung Sugi ini melakukan pengajian di majlis Yayasan Gunung Sugi Center yang itu adalah saya pendirinya. Oh iya. Alhamdulillah, manfaatnya apa? Iya. Manfaatnya adalah setiap minggu kedua orang tua saya, kakek saya, nenek saya dikirimi Fatihah. Doanya ya. Doanya. Makanya bagi kaum-kaum milenial, jangan pernah abaikan bicara restu dan ridho kedua orang tua. Ya. Dan tetap keseimbangan antara spiritualitas dengan jasad kita harus tetap seimbang. Betul. Makanya itu, sukses bukan hanya bicara persoalan materialistis, sukses bukan hanya persoalan fisik, akan tetapi kesuksesan ada peran besar, yaitu bicara kuasa Allah. Ya itu, nggak bisa kita egois misalkan, oh saya begini karena zaman modern hari ini seperti apa. Maka perlu kita garis bawahi bahwa silaturahim baik ziarah, mau karena saya lahir dari orang NU kan, ya saya lahir dari orang NU, diajarkan namanya ziarah, walaupun emang saya ini di PAN, ya terus saya ini dilahirkan dari orang NU, katanya PAN orang Muhammadiyah, saya orang NU, gitu ya, dilahirkan di situ, makanya ziarah kan, ziarah kubur, ziarah ke orang tua, karena tradisi tahlilan, tradisi pengajian, dan alhamdulillah hari ini yang kita lakukan pengajian-pengajian di sini, karena dulu saya agak sulit ada media saat masih muda, sekarang udah tua. Di saat lulus dari Latansa, saat lulus dari Bandung itu media untuk mengamalkan ilmu itu panggungnya rada sedikit sempit. Betul. Di dunia agama, karena ada sepuh lah, kita hargai lah ya. Hari ini panggung yang emang media yang kita siapkan Yayasan Gunung Sugi, tenaga pengajarnya adalah anak-anak muda. Wah iya, luar biasa. Yang lulusan daripada Salafiyah semuanya. Iya. Kita rekrut mereka. Ada 4. Jadi satu minggu kan 4 minggu tuh, 1 bulan tuh. Minggu pertama, minggu kedua, beda ustadz tuh. Tapi bergilir terus. 4 orang. 4 orang itu ya. Iya. Jadi udah tahu mereka. Dan ini adalah mengamalkan ilmu mereka yang didapatkan, ada yang dari Salafiyah Jawa, ada yang dari Menes, Salafi kuliah pesantrennya, ada yang dari Pandeglang, ada yang dari Alfat, lengkap nih. Iya. Jadi ya itulah kolaboratif antara kaum muda dengan kaum tua itu diperlukan. Jangan mengabaikan, oh kaum muda itu apa sih? Enggak. Kita berkolaboratif di sini karena sepuh orang tua perlu kita, guru perlu kita hormati. Ya itu kunci kesuksesan kita. Terima kasih. Wah, luar biasa nih Pak Dewannya, kita ngobrolnya rasa kayak tidak ada waktu lagi yang panjang gitu. Tapi mudah-mudahan kita akan berlanjut dengan episode yang akan datang ya Pak. Ya, demikianlah para pemirsa BJTV. Kita begitu nikmatnya berbicara dengan Pak Dewan, begitu banyak ilmu yang kita dapatkan, begitu banyak pengetahuan yang kita berikan pada pemirsa BJTV. Dengan ini kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BJTV. Kembali lagi dengan episode yang akan datang. Siap.